Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang perbaikan kualitas dan reduksi biaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kualitas. Kualitas adalah usaha yang dilakukan oleh manusia atau perusahaan untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan yang selalu berubah dan dinamis melalui produk, jasa, proses, dan lingkungan yang dihasilkan. Di sini ada jenis-jenis kualitas. Ada kualitas rancangan atau quality of design. Kualitas rancangan adalah suatu fungsi berbagai spesifikasi produk. Kualitas rancangan merupakan nilai yang dirumuskan menurut tingkatannya. Kualitas rancangan yang lebih tinggi ditunjukkan oleh dua hal, yaitu tingginya biaya pemanufakturan dan tingginya harga jual. Yang kedua ada kualitas kesesuaian atau quality of conformance. Quality kesesuaian adalah suatu ukuran mengenai bagaimana suatu produk memenuhi berbagai persyaratan atau spesifikasi. Jika suatu produk memenuhi semua spesifikasi rancangan, produk tersebut cocok untuk digunakan. Unsur-unsur kualitas. Harga yang wajar. Sebuah produk tidak perlu secara mutlak mutunya terbaik. Yang terpenting adalah bahwa produk tersebut memenuhi tuntunan konsumen agar dapat dimanfaatkan. Ekonomi. Konsumen mencari sifat ekonomi seperti kebutuhan energi sekecil mungkin, kemungkinan rusak sedikit mungkin, pemeliharaan dan biaya pengaman sekecil mungkin, dan penggunaan yang luas, awet. Pemakaian mengharapkan agar produk itu terbuat dari bahan yang awet dan tahan terhadap perubahan drastis sepanjang waktu, aman. Sebuah produk diharapkan aman untuk digunakan dan tidak membahayakan kehidupan atau anggota badan. Mudah digunakan, konsumen berharap dapat menggunakan produk itu segera, terus-menerus, dan tanpa kesulitan. Mudah dibuat, produk harus terbuat dari bahan-bahan yang mudah diperoleh dan mudah disimpan. Dalam memperbaiki kualitas, ada beberapa metode dan cara yang bisa digunakan. Pertama, yaitu menggunakan lembar pemeriksaan atau checksheet. Nah, tujuan dari checksheet ini yaitu untuk mempermudah proses pengumpulan data bagi tujuan-tujuan tertentu dan menyajikannya dalam bentuk yang komunikatif sehingga dapat dikonversikan menjadi informasi. Selanjutnya yaitu stratifikasi. Nah, stratifikasi ini merupakan usaha pengelompokan data ke dalam kelompok-kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama. Kegunaan utama dari stratifikasi adalah melihat masalah secara lebih terarah dan mendalam, mempermudah dalam pengambilan kesimpulan, menghindari salah tafsir, dan membantu untuk membuat checksheet diagram Pareto. Selanjutnya yaitu diagram Pareto. Diagram Pareto ini merupakan suatu gambar yang mengurutkan klasifikasi data dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Hal ini dapat membantu menentukan permasalahan yang paling penting untuk segera diselesaikan. Selanjutnya yaitu diagram pencar atau scatter diagram. Nah, scatter diagram ini adalah gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi antara pasangan dua macam variabel. Nah, scatter diagram ini biasanya menjelaskan adanya hubungan antara dua variabel dan menunjukkan keeratan hubungan tersebut. Yaitu peta kontrol. Nah, peta kontrol digunakan untuk menghilangkan variasi yang disebabkan oleh penyebab khusus dan umum. Batas kontrol adalah suatu batas atas dan batas bawah dari suatu proses yang selalu berfluktuasi, di mana dengan mudah dapat diidentifikasi apakah suatu proses dapat dikatakan terkendali atau tidak. Selanjutnya yaitu diagram histogram. Histogram merupakan suatu diagram
yang dapat menggambarkan penyebaran atau standar deviasi suatu proses. Data frekuensi yang diperoleh dari pengukuran yang diperoleh menunjukkan suatu puncak pada suatu nilai tertentu. Memperbaiki kualitas. Diagram sebab dan akibat. Diagram sebab akibat adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat. Diagram ini digunakan untuk menganalisis persoalan dan faktor yang menimbulkan persoalan tersebut. Dengan demikian, diagram tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan sebab-sebab suatu persoalan. Biaya kualitas. Strategi pengurangan biaya perlu dilakukan mengingat daya saing perusahaan dalam lingkungan bisnis global menjadi sangat ketat, mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat. Cost leadership. Cost leadership merupakan strategi perusahaan yang dengan cara meminimalkan biaya sehingga biaya yang dikeluarkan apabila menggunakan strategi ini akan lebih rendah. Ada dua strategi yang dijalankan perusahaan ketika mengarahkan dirinya menjadi produsen yang low cost dalam industri di setiap level kualitas. 1. Produk dijual dalam rata-rata harga industri untuk meraih keuntungan yang lebih besar dari pesaing. 2. Produk dijual di bawah rata-rata harga industri untuk meraih market share yang lebih luas. Target casting. Target casting adalah suatu metode penentuan kas produk atau jasa yang didasarkan pada harga yang diperkirakan customer bersedia untuk menerimanya. Penentuan harga pokok ditentukan oleh kesediaan konsumen untuk membayar dan produsen bertanggung jawab untuk membuat produk dengan biaya yang mampu menghasilkan laba yang memadai. Target casting merupakan sistem akuntansi biaya yang secara efektif dapat digunakan oleh manajemen untuk mengelola biaya pada tahap desain dan pengembangan produk dan diperlukan adanya riset lapangan. Cash casting. Cash casting merupakan suatu sistem akuntansi yang secara efektif dapat digunakan oleh manajemen dalam mengelola biaya pada tahap produksi produk. Pendekatan Kaizen. K berarti berubah, Z berarti baik. Kaizen berarti membuat perubahan untuk yang lebih baik terus-menerus tidak akan berhenti. Peningkatan Kaizen dibangun di atas dua aspek yaitu proses dan SDM. Kaizen mengembangkan 5M yaitu materi atau bahan, mesin atau mesin, man atau operator, measurement atau metode, methods atau metode. Sekian pembahasan dari kelompok 5. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.